Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku seiman, kita berada di tempat indah ini mengingatkan sebuah nama Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita berusaha untuk menyelaminya dan memahaminya. Itu nama Allah Al-Jamil, yang maha indah. Di mana nama ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Faqala rajulun, lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami merasa suka kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Artinya kalau kita pakai baju bagus, pakai sandal bagus, itu termasuk sombong kan? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Walakinnal kibra batarul haq wa ghamtun nas. Akan tetapi hakikat kesombongan itu, kata Rasulullah, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Allah itu indah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disifati indah secara sempurna. Yang mencakup apa? Yang pertama, indah zatnya. Maka zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling indah. Makanya penduduk surga, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis ya, bahwa Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal azidukum min syai'in, maukah aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Maka penduduk surga berkata, ya Rabb, alam tudkhilnal jannah wa tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah Engkau sudah memasukkan kami ke surga dan memutihkan wajah kami? Tambahan apa lagi ya Allah? Maka syafa'an wajhi, maka Allah pun membuka tirai wajahnya. Fama u'tu syai'an, dan penduduk surga tidaklah diberikan kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan melihat wajah Allah itu yang paling indah, mengalahkan keindahan surga, mengalahkan kenikmatan surga. Itu adalah jamalul zat, keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jamalu as-sifat, keindahan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang sangat sempurna dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Allah dalam Al-Quran, ya silakan dibaca dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya dalam surat apa? Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu, ya, alimul ghaibi wasyahadah. Demikian pula dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, sampai akhirnya, dan banyak lagi. Yang ketiga, mencakup jamalul af'al, yaitu keindahan dalam perbuatan. Perbuatan Allah semua indah. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan si fulan, mentakdirkan segala sesuatu, menjadikan si fulan cacat, itu Allah indah. Kenapa? Karena dibalik itu semua ada hikmah-hikmah yang agung. Namun tentunya saudaraku sekalian, yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa indah menurut Allah beda dengan indah menurut ya, pandangan manusia. Terkadang indah menurut kita itu adalah indah menurut emosi kita, indah menurut hawa nafsu kita. Sedangkan indah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah indah didasarkan kepada keilmuan. Walaupun menurut kita tidak indah, di mata kita tidak indah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Indah.
Barangkali ada orang yang mengatakan jenggot tidak indah, tapi itu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam jenggot banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah inginkan dari itu. Allah jadikan binatang-binatang yang bentuknya ya kita melihat kok kayaknya nggak indah, tapi itu indah. Karena Allah yang menentukan bentuknya, dan bentuk itulah yang paling cocok buat dia. Dan ada hikmah-hikmah yang agung di belakangnya. Makanya perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah dan keadilan. Ya, perbuatan Allah tidak lepas dari keilmuannya. Makanya dari itulah semua perbuatan Allah itu indah. Demikian pula jamalul asma. Ya, indah nama-namanya. Demikian pula indah syariatnya. Semua perintah Allah indah. Semua yang Allah larang pun indah. Kenapa? Karena semua perintah Allah isinya maslahat. Dan semua yang Allah larang pasti mudarat, saudaraku sekalian. Maka itu adalah menunjukkan akan keindahan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Demikian pula indah ciptaannya. Allah menciptakan pemandangan yang sangat indah, menunjukkan akan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu apa konsekuensi dari nama Al-Jamil, saudaraku sekalian? Tentu konsekuensinya, akhi, yang pertama yaitu kita berusaha untuk mempunyai akhlak yang indah, memperindah akhlak kita ya akhlak Islam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW dengan keagungan akhlak, dan Rasulullah SAW ya sangat indah akhlaknya. Maka kita berusaha untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang indah, yang tentunya akhlak yang indah adalah merupakan akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Rasulullah SAW meminta kepada Allah ya supaya diberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang indah, saudaraku sekalian, azani Allah. Demikian pula kita berusaha ya akhul Islam ya untuk kita memperindah penampilan kita. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, kalau ada orang yang bajunya bagus, sendalnya bagus, apa itu termasuk kesombongan?" Kata Rasulullah, Allah itu indah dan cinta apa? Keindahan. Maka ini merupakan konsekuensi ketika kita memakai pakaian yang bagus, yang indah, ya, maka itu sesuai dengan nama Allah Al-Jamil, bahwa Allah itu maha apa? Maha indah dan cinta keindahan. Demikian pula ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, yang terpenting bagi kita adalah memperindah hati kita. Karena hati yang indah itu hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Ya, hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa berharap kepada Allah, dan berbagai macam ibadah-ibadah hati itu sangat indah dalam kehidupan kita ya akhul Islam. Maka ya akhi, ya Al-Jamil, Allah yang maha indah. Kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensi nama Allah Al-Jamil tersebut dalam kehidupan kita. Ya, kita berusaha menjadi seorang ayah yang indah, seorang suami yang indah, seorang teman yang indah, seorang yang guru yang indah. Tentu keindahan tersebut adalah keindahan yang sesuai dengan syariat Allah Rabbul Alamin, saudaraku sekalian. Ini dia sedikit tausiah dari ana ya tentang bahwasanya Allah itu Al-Jamil. Maka kita berusaha pun juga memiliki sifat jamal, baik keindahan yang sifatnya lahiriah maupun yang paling terpenting adalah keindahan yang bersifat batiniyah, batin, saudaraku sekalian. Demikian wabillahi taufik, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah keindahan hati, dan kita juga bisa merasakan betul-betul keindahan syariat Allah dalam hidup kita, Pak. Ya, kita juga bisa merasakan keindahan perbuatan Allah pada diri kita sehingga kita ridho dengan semua ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita juga bisa merasakan ya keindahan perintah Allah sehingga kita semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Kita juga bisa merasakan ya keindahan ciptaan Allah sehingga ketika kita melihat ciptaan Allah yang indah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, jangan sampai
kita hanya sebatas menikmati keindahan, tapi kita tidak menikmati Allah yang maha indah, keindahan Allah Azza wa Jalla. Ya, salah besar. Jangan sampai kita kayak orang kafir, Pak. Orang kafir tuh ketika melihat keindahan hanya menikmati apa? Indahnya saja. Oh ini indah ya, ini indah, tapi sama sekali tidak mau ingat kepada siapa pencipta keindahan tersebut. Adapun kita orang yang beriman, ketika melihat pemandangan yang indah, kita segera memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita ingat bahwasanya Allah Tuhan kita, Rabb kita itu maha indah. Ya wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.